kalau sekiranya kita menutup mata dari kebangkitan komunis, tidak ubahnya kita sama seperti saudara-saudara kita. Jangan mimpi ke depan apabila negeri ini dikuasai oleh komunis, maka masjid-masjid kita akan ditutup, pondok pesantren akan ditutup, bahkan para alim ulama kita akan dibantai. Sama seperti yang terjadi beberapa tahun yang silam. Saat ini, ketika Indonesia belum sembuh dari penyakit virus corona, tiba-tiba kita dihebohkan dengan RUU HIP atau rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang dimana rancangan undang-undang HIP tersebut berisi ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi Trisila. Di antara Trisila tersebut, yang pertama adalah sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang berkebudayaan. Ini jelas sangat bertentangan dengan Pancasila, dikarenakan sila pertama Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita sebagai bangsa Indonesia, mayoritas umat Islam, yakin seyakin-yakinnya akan Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang ingin mereka ganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian, isi dari rancangan undang-undang HIP tersebut, mereka menghilangkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 yang berisi melarang pergerakan Partai Komunis Indonesia dan melarang penyebaran pemahaman komunis di Republik Indonesia. Mereka hilangkan. Ini jelas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila pada saat sekarang itu berbau komunis. Apa itu komunis? Komunis adalah sebuah ideologi yang sangat bertentangan dengan Pancasila, terlebih-lebih bertentangan dengan agama kita. Komunis adalah sebuah ideologi yang mana mereka menganggap agama sebagai candu, agama sebagai ancaman. Bahkan sebagian tokoh mereka mengatakan Tuhan telah mati. Mereka tidak menganggap keberadaan pencipta alam semesta. Bahkan para komunis sangat keras, sangat kejam terhadap seluruh penganut agama, sehingga komunis ini merupakan musuh semua agama. Terlebih lagi pada saat sekarang sudah nampak kebangkitan mereka. Mereka dengan bangganya, mereka sudah duduk di bangku DPR. Bahkan mereka bangganya dengan mengatakan, menulis sebuah buku, "Aku bangga jadi anak PKI." Begitu juga mereka menulis sebuah buku, "Anak PKI masuk parlemen." Ini jelas-jelas pemahaman komunis yang sangat bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan agama kita, yang memiliki sejarah kelam. Ketika mereka mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk membuat nasakom nasionalisme, agama dan komunis, akan tetapi mereka berkhianat.
mereka malahan membantai para alim ulama kita. Mereka serang pondok pesantren, mereka bantai santri-santri, bahkan mereka membunuh para pahlawan kita. Ini tercatat di dalam sejarah kelam Indonesia. Bahkan pada saat sekarang ini, anak-anak muda kita tidak banyak tahu dikarenakan pelajaran ini telah dihilangkan. Maka oleh sebab itu, para alim ulama kita, terkhususnya Majelis Ulama Indonesia, dengan tegas menolak rancangan undang-undang HIP tersebut. Bukan cuma dari MUI, seluruh ormas, termasuk ormas Islam yang paling besar, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya, menolak keras rancangan undang-undang HIP tersebut. Kenapa? Kalau sekiranya pemerintah mensahkan rancangan undang-undang HIP, maka kita tidak beda dengan negara-negara yang telah dikuasai oleh komunis. Kalau kita buka lembaran sejarah, sudah ratusan juta para komunis membantai umat manusia. Kita lihat di Uni Soviet, ketika komunis menguasai Uni Soviet, tepatnya di era Stalin, mereka menutup masjid, mereka menutup madrasah-madrasah, tempat orang Islam untuk belajar agama. Kemudian mereka membunuh imam-imam masjid, para alim ulama, dan mereka membantai umat Islam. Ini tercatat di dalam sejarah. Begitu juga tahun kemarin lagi viral, saudara kita Muslim Uighur, mereka dijajah oleh komunis Cina. Bahkan mereka masjid-masjidnya ditutup. Sampai-sampai kita melihat sebagian masjid telah dihancurkan. Azan dilarang untuk dikumandangkan. Mereka dilarang untuk beribadah. Bahkan mereka dipisahkan dengan anak-anak mereka, di mana anak-anak mereka didoktrin dengan pemahaman-pemahaman komunis. Bahkan saudara-saudara kita yang telah dewasa, mereka diletakkan di sebuah camp, yang di mana camp itu mereka diawasi selama 24 jam. Mereka dilarang untuk beribadah. Mereka mau didoktrin tentang pemahaman komunis. Kalau sekiranya mereka nampak beribadah, tentu mereka akan dibantai. Bahkan saudara Muslim kita Uighur pernah menyampaikan, ini viral, kami sebagai warga Muslim Uighur, komunis Cina telah memperlakukan kami, menyiksa kami seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang. Begitu juga kalau kita lihat di Afrika, tempatnya di Angola, beberapa tahun ini, ketika mereka banyak utang kepada komunis Cina, mereka tidak bisa lagi membayar utang tersebut, sehingga komunis Cina pun menguasai Angola. Ketika mereka berkuasa, apa yang terjadi? Tidak ubahnya dengan saudara-saudara kita. Mereka menutupi masjid. Mereka larang beribadah di dalam masjid, sehingga umat Islam mereka melaksanakan ibadah solat berjamaah di luar masjid, tepatnya di jalan-jalan. Ketika umat Islam melaksanakan solat berjamaah di jalan, polisi-polisi Angola pun menembaki mereka karena dilarang keras, dikuasai oleh komunis Cina. Begitu juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau sekiranya kita menutup mata dari kebangkitan komunis, tidak ubahnya kita sama seperti saudara-saudara kita. Jangan mimpi ke depan apabila negeri ini dikuasai oleh komunis, maka masjid-masjid kita akan ditutup, pondok pesantren akan ditutup, bahkan para alim ulama kita akan dibantai, sama seperti yang terjadi beberapa tahun yang silam.
Maka apa yang harus kita buat? Mari kita kembali mengingat sejarah kelam PKI. Kita sampaikan kepada generasi muda kita supaya mereka tahu begitu kejamnya PKI. Kemudian kita dukung para alim ulama kita yang menolak rancangan undang-undang HIP tersebut. Karena para alim ulama kita adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka mari kita bersama-sama bersatu menolak rancangan undang-undang HIP tersebut supaya komunis tidak bisa bangkit di negeri kita. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Dan berpegang teguhlah kalian di tali Allah Subhanahu wa taala, tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berpecah belah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dari pemahaman-pemahaman komunis. Mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar supaya pergerakan mereka tidak berjalan dengan baik.